Acara selanjutnya sambutan atas nama wali santri yang dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Kiai Haji Ali Wafa dari Madura, Jawa Timur. Kepada beliau disilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'matal imani wal islam. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul ghayat wa bifadlihi tatanazzalul barakat. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa addim sayyidina wa maulana Muhammad sahibus safa'ati wal mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Qala Allah Ta'ala fi muhkami kitabihil azizil hakim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah. Innal ladzina yatluna kitaballah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan tantabur. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Amma ba'du, hadratil muhtaramin ashabul fadilah wassamahah, para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh, para habaib, wa nakhussu bidzikri al-mukarram wal muhtaram, yang mulia panjenenganipun Romo Kiai Haji Jamaluddin Ahmad al-mukarram wal muhtaram, Kiai Haji Yahya Husnan beserta Ibu Nyai Hajjah Umi Salamah selaku murabbi ruhina wa ruhi auladina. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya. Mudah-mudahan kita masih menikmati ilmu-ilmu yang diberikan oleh beliau. Al-Mukarram wal Muhtaram Raisul Muassasah Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Kiai Haji Wafiyul Ahdi, Bapak pejabat pemerintah Kabupaten Jombang, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Bupati Jombang, para asatid wal asatidah Pondok Pesantren Al-Mardiyah yang kami muliakan, sekaligus panitia tasyakuran khalmid Quran, juga auliyaut talabah wa talibat, wali santri putra putri Al-Mardiyah, segenap anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkumpulnya kita di bumi Nurul Islam ini, mudah-mudahan kita bukan cuma berkumpul di dunia, tapi mudah-mudahan kita dikumpulkan dan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Para hadirin, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama dalam kesempatan yang sangat berbahagia, yang sangat barakah pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya serta maunahnya yang tidak henti-hentinya diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama dapat bersilaturahmi, dapat bermuwasalah, dapat bermuwajahah,
di majelis yang mulia ini dalam rangka acara tasyakuran walimat, dalam acara tasyakuran khatmil Quran yang diadakan oleh Pondok Pesantren Al-Mardiyah. Salawatullah ma'asalamuhu, semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah qad daqat hilati. Mudah-mudahan kita semua bisa diberi kekuatan oleh Allah, diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesemangatan oleh Allah untuk selalu menghidupkan sunnah-sunnah beliau, yang diantara sunnah beliau adalah mencintai Al-Quran. Para hadirin, Bapak Ibu sekalian, para masyayikh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami diberi amanah untuk menyampaikan sepatah dua patah mewakili wakil wali santri. Mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa kalau bahasa Madura, ini bahasa Indonesia saja. Mohon maaf Yai. Mewakili wali santri, izinkan kami sebagai wakil wali santri mengucapkan selamat dan sukses dan barokah atas diselenggarakannya acara Khatmil Quran yang ke-11 sekaligus Qiraatus Sab'ah yang pertama kalinya. Mudah-mudahan acara wisudawan wisudawati yang dilaksanakan pada pagi hari ini membuat anak-anak kami ini semangat lagi untuk memperdalam ilmu-ilmu Al-Quran, untuk menjadi kader-kader Al-Quran, menjadi penerus-penerus generasi-generasi Al-Quran yang istiqamah. Para hadirin rahimakumullah, mewakili wali santri juga kami mengucapkan jazakumullahu ahsanal jaza, mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga bi alfi 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 khairid dunya wal akhirah kepada Bapak Kiai Yahya Husnan dan Ibu Nyai Ummu Salamah yang telah mendidik, membimbing, mendoakan, mengikhtiarkan putra-putri kami yang sudah diwisuda, khususnya dan pada umumnya para santri, santriwan, santriwati Al-Mardiyah, atas doanya yang penuh dengan keikhlasan, kesabaran, ketekunan. Kami wakil wali santri tidak bisa membalas apa-apa kecuali Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya. Amin. Allah taala berikan beliau kesehatan. Allah Subhanahu wa taala beliau berikan dia barakah sehingga Pondok Pesantren Al-Mardiyah dan Pondok Pesantren Nurul Quran yang kita tempati pada pagi hari ini terus mengalir barokahnya ila akhir zaman. Para hadirin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, dengan singkat bil ikhtisar kami menekankan kepada adik-adik kami mumpung masih mondok di Pondok Pesantren Al-Mardiyah, saya ingat kepada ucapan Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki ketika hadir ke Pamekasan beberapa tahun yang lalu di kegiatan Multaqa Sanawi alumni Pondok Pesantren Al-Malikiyah. Mereka mengatakan cita-cita seorang santri atau mungkin wali santri ini bercita-cita ingin menjadi anak yang pintar. Plus benar, sebab ada anak pintar tapi tidak benar. Ilmu ingin menjadi bermanfaat, ilmu ingin menjadi barokah, kan begitu Pak? Ingin menjadi ilmu yang barokah. As-Sayyid Alawi Al-Maliki ini berkata, kalau ingin pintar gampang, sabatul ilmi bil mudzakarah. Ingin pintar belajar, tekun, sinau sin tekun, mumpung masih ada di pondok. Di saat mereka seusia
adik-adik sekalian, anak-anakku sekalian, putra dan putri, melihat di luar sana repot dengan digitnya, repot dengan internetnya, repot dengan HP-nya, repot dengan sepedanya. Anak-anak kita masih percaya dan ingin sekali mendalami Al-Quran. Mudah-mudahan ini terkabul semuanya. Amin, amin, Allahumma amin. Sinau belajar, sabatul ilmi bil mudzakarah. Ingin pintar, ingin cerdas, belajar. Sebenarnya tidak ada orang bodoh itu, sebenarnya tidak ada. Yang ada hanya mereka tidak semangat dan tidak tekun untuk mencari ilmu, menghilangkan kesempatan. Yang kedua, ingin agar ilmu kita ini bermanfaat. Bagaimana ingin bermanfaat ilmu kita? Syed Muhammad Alawi Al-Maliki ini berkata, wa naf'uhu biridhas sayhi, wa naf'uhu biridhas sayhi. Ingin bermanfaat, cari ridhonya guru, melayani khidmat kepada pesantren, khidmat kepada guru, melayani kepentingan pesantren, melayani kepentingan guru, insya Allah besar barokahnya. Banyak orang yang tidak pintar dulunya di pondok, tapi karena khidmat kepada guru, khidmat kepada pesantren, menjadi orang besar. Teman saya dulu nggak belajar, nggak begitu belajarnya cuma kitab sulam, Al-Quran, cuma juz ammah. Mereka tidak mampu, cuma karena khidmatnya kepada pesantren, khidmatnya kepada guru, melayani kepentingan pesantren, melayani kepentingan guru, jadi orang besar semuanya. Yang kedua, yang ketiga adalah ingin ilmu kita jadi barakah. Wa barakatuhu biridhas sayhi. Ingin barakah, cari ridhonya guru. Anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian, putra dan putri, walaupun ilmu kita tinggi, Al-Quran kita sudah hafalkan, tapi na'udzubillah kalau tidak mendapat ridhonya guru. Ada dawuh begini, la khaira fil mar'i alladhi lam yardha sayhuhu walau kana ma indahu fawqas samawat. La khairah, tidak ada kebaikannya sama sekali bagi seseorang yang bertolabul ilmi, mencari ilmu, walaupun ilmunya bisa mengukir langit sekalipun, tapi tidak memperoleh ridhonya guru, la khairah fihi, tidak ada kebaikannya. Oleh karena itu kami harapkan kepada anak sekalian di pondok, mari kita jangan su'ul adab kepada guru, kepada guru-guru kita, asatid wal asatidah yang membimbing kita dan mengajari kita, mendidik kita dengan penuh perhatian, mendoakan kita dengan keikhlasan. Oleh karena itu, sekali lagi kami mohon maaf kepada kiai, ibu nyai yang telah membimbing anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi limpahan pahala yang tiada terhingga, dan ini menjadi amal soleh, amalan solehan makbula, amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kami wakil wali santri, putra dan putri Al-Madhiyah menyampaikan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengasuh, kepada asatid wal asatidah, kepada panitia atas berkenan kami diundang di tempat ini, mulai dari penyambutan, sambutan, mulai dari tempat atau khidmat yang sangat sempurna dan sangat luas dan memuaskan ini. Kami tidak bisa memberi apapun balasan kecuali yang kami doakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi balasan dengan balasan yang sempurna. Jazakumullahu ahsanal jaza, jazaan ghafiran wa jazaan katsiran. Para hadirin, para bapak ibu sekalian yang kami hormati, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau disampaikan terima kasih. Dawan Al-Quran Bil Ghaib 30 juz, Ibunda Wisudawati Qiraah Sab'ah dan Wisudawati Al-Quran Bil Ghaib 30 juz dipersilahkan kembali ke tempat. Hadirin hadirat yang berbahagia, selanjutnya sambutan atas nama Ketua Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Muhammad Wafiul Ahdi, Sarjana Hukum, Magister Pendidikan Islam. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang selalu kami taati segenap majelis pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum, wabil khusus beliau Romo Kiai Haji Jamaluddin Ahmad. Yang saya hormati semua keluarga besar Pondok Pesantren Bahrul Ulum yang hadir. Wabil khusus beliau Kiai Haji Yahya Husnan beserta ibunya Umi Salamah, para bapak ibu wali santri yang diwisuda yang saya hormati, Ibu Bupati Jombang yang pada kesempatan ini diwakili oleh beliau Kepala Dinas Bages Bangpol, para hadirin dan para santri putra dan santri putri yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kula panjenengan sedaya bisa hadir ikut menyaksikan kebahagiaan anak-anak kita yang mengikuti program tahfidz maupun pengajian Al-Quran yang binadhar, tahfidz juz amma, bil hifdzi 30 juz maupun yang qiraah sab'ah. Semoga kita dengan kehadiran kita di sini kita juga mendapatkan keberkahan dari Al-Quran. Bapak Ibu yang saya hormati, meskipun saya enggak melok duwe anak, ikut bahagia dan bangga terharu. Anak-anak ini sudah bisa menyelesaikan program tahfidznya. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak wakil dari Kiai Ali Wafa, wakil dari santri yang diwisuda yang menyelesaikan program tahfidznya. Memang benar, generasi anak-anak kita sekarang itu tidak seperti generasi kita dulu ketika ngaji Quran. Enggak ada hambatannya macam-macam. Ya, dulu waktu pulang sekolah dolen mari dolen, kalau laki-laki ya layangan, ketika sore ya langsung nang musola ngaji atau menuju ke rumah ustadznya untuk ngaji. Lah sekarang diobrak-obraki. Ya.
Diobrai bumbuan berangkat ngaji. Apa meneh gak diobrai? Didelok dicek nang grup WA-ne anake nang ndi, mek dicek tok. Le mulih ngaji. Gak dijawab, gak dibuka sengaja karo anake. Gak dibuka. Nggih. Tantangan anak-anak kita semakin berkembangnya zaman memang semakin tantangannya semakin banyak dan ini menjadi tantangan kita sebagai orang tua. Kita sudah beruntung punya orang tua kita yang mendidik kita akhirnya sok ngaji. Sekarang tanggung jawab kita untuk mendidik anak-anak kita sebagaimana orang tua kita mendidik kita agar bisa ngaji. Maka saya berbahagia sekali dan terharu. Alhamdulillah bahagianya sing gak melok duwe anake bahagia ndane orang tuanya. Maka saya mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu Wali Santri. Akhirnya putra-putri panjenengan selesai. Ini nih gak tirakate ibu ini tirakate bapak ini gak dongane bapak ibu saya kira juga tidak mungkin. Saya kira juga saya harus mengucapkan selamat dan penghormat yang setinggi-tingginya kepada Kiai Yahya Husnan dan Bunyai Umi Salamah yang telaten. Santri Kiai sekarang pun juga ada tantangannya. Ngopaini santrine ucal ucul juga kon ngaji. Kadang gak santrine sing ucal ucul, Kiai ini diundangi merono mrene. Kiai ini nggih ucal ucul. Tapi insya Allah Kiai Yahya Husnan mboten. Potongane Kiai anteng untuk istiqomah nunggoi putra-putri ini santri-santri ini. Maka ini alhamdulillah saya sampaikan hormat kepada beliau berdua. Termasuk juga selamat kepada Bapak Ibu Wali Santri. Nek mboten dititip nonton pondok dane yang jenengan iso nunggoi. Pirang tahun kalau tanggal 3 Gus niki jenengan nunggoi lari-lari iki sampai tutup pinten tahun. Semboten kitung Gus. Apa wis lulus aliyah dijamin mari nggih mboten. Lah mrucute niku nggih. Santri sakniki nggih merucutan. Meskipun gak oleh nggawa HP, tapi nyilih HP kancane, nyilih HP tengene warung tanggane pondok. Nggih macem-macem akali tambah pinter. Kiai ini geleng-geleng tok wis didongani diwiriti tok ae. Nggih. Santrine cek anteng nurut karo kiai ini. Dongane cek mlebu cek selesai, cek rampung Qur'ane. Alhamdulillah. Wis gak dihitung pokoknya disemak ae kalau diwiriti kalau diuma-umi. Alhamdulillah selesai. Maka ini adalah sesuatu capaian yang luar biasa, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala bagi putra-putri panjenengan dan juga orang tuanya. Ini adalah anugerah panjenengan Bapak Ibu Wali Santri. Enggak ada putra wis gak melok nunggoi ngaji, wis cuma ndongakno tok karo nyangoni. Alhamdulillah ini anugerah fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang akhirnya bisa mendapatkan anugerah bisa menyelesaikan Al-Qur'an, menyelesaikan hafal Al-Qur'an, apalagi alhamdulillah ini angkatan pertama Qiraah Sab'ah. Saya sangat bahagia sekali ini semakin menambah kekayaan khazanah keilmuan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Semakin banyak program tahfidz dan juga program Qiraah Sab'ah. Bapak Ibu yang saya hormati, tetapi pencapaian putra-putri panjenengan sedaya niki nggih belum cukup selesai di sini. Tadi sudah disampaikan Kiai Yahya, bahkan beliau Romo Kiai Haji Jamaluddin Ahmad sudah menulis di kertas yang kula panjenengan sampun nampi itu betapa keutamaan penghafal Al-Qur'an sampai nyiprat nanggone orang tuanya, nyiprat nanggone keluarga yang lain, bahkan nyiprat nang tangga-tanggane sing krungu bacaan-bacaan Al-Qur'an. Tetapi saran saya jangan dicukupkan sampai sekarang. Meskipun menghafalkan Al-Qur'an itu kontrak seumur hidup untuk selalu deres. Gak ada selesainya, selesai setoran datang Bunyai Umi Salamah, datang Kiai Yahya selesai. Tetapi untuk tikror, untuk deres niki selamanya. Maka harus disupport, harus didukung oleh kedua orang tuanya. Jangan kemudian selesai khatam ya wis tak gawa mulih tak rabekno wis mbok sakarepe, tidak. Tapi bagaimana mensupport anak-anak kita setelah mendapatkan anugerah ini, disupport untuk bisa istiqomah menghafal
atau melancarkan hafalan-hafalannya. Dan yang lebih penting lagi bagi saya, mendorong mereka untuk ngelmoni Al-Quran. Niki penting ngelmoni Al-Quran, tidak sekedar dideres, dilancarkan, tetapi harus diilmoni. Karena era sekarang, kalau imut beberapa hari yang lalu, ada tamu dari Batam. Dari Batam malam-malam beserta pengantar pendampingnya satu, ke makamnya Mbah Kyai Wahab Hasbullah datang tambak beras mereka. Lah pengantar ini cerita kula. Gus, saya tadi malam bawa tamu ke makamnya Kyai Wahab sak rombongan dari Batam. Dengan keluarga dan anak-anaknya kecil-kecil, lulus MI. Saking mereka sudah hafal sekian juz. Ketika kemudian diajak ke makamnya Mbah Kyai Wahab, terus dikelilingkan ke Jombang melihat pesantren-pesantren, dia langsung keder. Sampai ten makam niku mboten purun wangsul. Saya tak di sini, saya mau menangis di sini. Kenapa? Karena saya di Batam itu merasa saya itu keluarga saya itu paling ya merasa beruntung, anak-anaknya hafal Quran akabeh. Ternyata masuk ke Jombang delok orang-orang sing pinter, orang-orang ngaji kitab kuning, ngaji khazanah keislaman, dia keder, tolah, ternyata nggak cukup hafalan Al-Quran yang dibawa, yang dihafalkan anaknya. Dia kebetulan ikut ormas sing dalam tanda kutip merasa paling membela Islam niku. Ten gini Batam mriko. Akhirnya ten makam Wahab saya mau di sini mau menangis sejadi-jadinya. Karena apa? Karena ternyata kudu dielmoni Quran niku. Nek gak dielmoni akhirnya dimanfaatkan banyak orang untuk hal-hal yang ya kepentingan duniawi. Milo, ini yang saya pesankan. Saya mewakili keluarga besar Pondok Pesantren Bahrul Ulum merasa bersyukur, berterima kasih kepada Gus Yahya, Ning Umi beserta Bapak Ibu Wali, siswa wali murid ya, yang anaknya sudah menyelesaikan program tahfidz di Al-Mardiyah, bagian dari Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Saya berharap untuk tidak selesai di sini, tapi monggo untuk diilmoni putra-putri kita, untuk diberi tambahan keilmuan agar Al-Qur'annya ini bisa hidup. Ya. Al-Qur'annya ini bisa hidup. Allah dawuh inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubasyirul mu'minin alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajron hasanah. Insyaallah ngoten nggih ning nggih. Al-ayah insyaallah ngoten niku ayate. Mboten kelintu. Al-Qur'an sebagai petunjuk niki harus dihidupkan dengan menggali potensi keilmuan yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, kula nih ketua Yayasan Bahrul Ulum nggih, iso mensupport seperti itu. Nggih. Memprovokasi dalam nggih, bahasa laris sekarang diprovokasi bagaimana anak-anak yang sudah hafidh hamalatul Quran niki diilmoni agar menjadi generasi-generasi yang berkualitas. Tidak sekedar berhenti di sini. Karena saya ingat beliau Kiai Haji Dr. Ahsin Sakhok Muhammad niku ahli qiraah Asroh Indonesia, mantan rektor IIKI. Niku beberapa kali ke Pandih datang tamak beras. Beliau menyatakan manfaat menghafalkan Al-Quran. Kalau mau keutamaan yang dipun tulis Yai Jamal ini keutamaan, kalau saya tidak membahas itu. Tetapi ada manfaat menghafalkan Al-Quran itu adalah salah satunya manfaat intelektual. Orang-orang yang menghafalkan Al-Quran itu IQ-nya berbeda dengan orang-orang yang tidak menghafalkan Al-Quran. Eman-eman hanya berhenti di sini. Bagaimana IQ itu dikembangkan sehingga memiliki ngapal 30 juz saya gampang iso apa meneh ilmu sing ketok ya. Ilmu ketok liyane ilmu ketok lebih gampang. Maka bagaimana ini agar diilmoni. Beliau Kiai Ahsin Sakhok Muhammad niku pernah menyatakan menghafalkan Al-Qur'an itu ada manfaat spiritual. Manfaat spiritual itu berarti meningkatkan spiritualitas yang bersangkutan. Bendino maca Qur'an. Akhirnya spiritualitas menjadi semakin kuat.
Yang kedua ada manfaat akhlak atau sugeng rawuh Syekhina wa mirbiruhina Romo Kiai Haji Jamaluddin Ahmad atau Allah umroh. Yang saya kula tutukaken sekedhik. Ada manfaat menghafalkan Al-Quran adalah manfaat karakter building. Manfaat karakter building, membentuk karakter anak sekarang ini agak susah. Tapi ini melbu program tahfidz, cobi mereka punya rasa tanggung jawab untuk menghafalkan. Waktu esok kudu tangi turu nyekel Quran, kok mari sekolah deres, kok bengi arep turu nyekel Quran meneh. Ini adalah rasa tanggung jawab dan bagian dari karakter building. Ada manfaat karakter building yang ada di tahfidz Al-Quran ketika sudah masuk di situ. Wonten manfaat keilmuan yang tadi saya sampaikan, IQ-nya anak-anak kita ini berarti memiliki kelebihan. Sekarang buktinya perguruan tinggi negeri di Indonesia royoan golek calon-calon mahasiswa yang hafal Al-Quran. Karena mereka baru sadar ternyata orang-orang yang menghafalkan Al-Quran itu IQ-nya lebih luar biasa. Ini dikongkon belajar ilmu sing ketok ini malah gampang. Lebih gampang umpamane kuliah sementing ndang mari, ndang ujian, ndang oleh nilai, ndang lulus. Nah, tapi Al-Quran lebih dari itu. Maka ada manfaat keilmuan, ada manfaat intelektual, yaitu potensi IQ-nya. Tadi sudah manfaat spiritual, berarti SQ-nya sudah ada. Dan yang terakhir manfaat keilmuan. Dengan menghafalkan Al-Quran berarti paling tidak dia sudah diilmoni, ngerti kandungan-kandungan ilmu, kandungan petunjuk-petunjuk Allah yang ada dalam Al-Quran. Milo harapan kami putra-putri panjenengan yang luar biasa ini, ampun diselesaikan proses belajarnya, disupport untuk selalu bisa deres hafalannya, dan juga disupport bagaimana untuk mengembangkan potensi keilmuannya dengan menghidupkan, memberikan mereka ngelmoni Qur'ani. Insya Allah Al-Quran yang dihafalkan menjadi hidup, bisa memberikan petunjuk kepada masyarakat dan berkahi kepada masyarakat. Kalau kinten apa yang saya sampaikan mewakili keluarga besar Pondok Pesantren Bahrul Ulum, semoga ada manfaatnya, dan sekali lagi selamat kepada Gus Yahya, Neng Umi, Bapak Ibu Wali santri, dan para anak-anak santri yang sudah ditasyakuri pada siang hari ini. Semoga ini bisa memberikan keberkahan bagi kita semua. Kepada beliau disampaikan terima kasih. Pak Farudin Widodo, mewakili Bupati Jombang, Ibu Nyai Haja Munjidah Wahab, kepada beliau disilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya sangat muliakan sekaligus saya taati Romo Kiai Muhammad Jamaluddin Ahmad, yang saya hormati, saya muliakan bapak-bapak, para kiai, para sesepuh, wabil khusus Bapak Kiai Haji Yahya Kusnan beserta Ibu. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Muhammad Wafi, Ketua Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Ibu Wali Santri Pondok Pesantren Al-Mardiyah Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, beserta seluruh undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, kesempatan, serta hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk itu, pertama-tama marilah kita tidak lupa memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya rasa syukur lahir dan batin. Salam sholawat kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan tuntunan jalan kebenaran kepada kita semua berupa agama Islam. Tidak lupa salam hormat, salam takzim kita pula haturkan dengan setulus-tulusnya, dengan seikhlas-ikhlasnya, keharibaan para arwahul muqaddasah, para wali-wali Allah sebagai penerus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati sekaligus saya muliakan, pada kesempatan ini kami sampaikan, titipkan permohonan maaf Ibu Bupati Jombang, Ibu Hajah Munjidah Wahab, yang pada saat ini tidak bisa hadir dalam acara ini, Pak Romo Kiai, Pak Jamal, tidak bisa hadir di sini karena acara bersamaan hari ini ada 3 acara, sehingga beliau yang khusus di pelosok ini diwakilkan pada kami untuk mewakili beliau. Sekali lagi Ibu Bupati menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya. Mudah-mudahan meskipun beliau tidak bisa hadir pada kesempatan ini, tidak mengurangi hikmatnya acara pada saat ini. Yang tadi dari Bapak Wali Santri disampaikan, ini acara sangat sempurna Pak Yai, insya Allah, dan ini akan terus berlangsung terus-menerus. Dan pada kesempatan ini tadi juga Pak Kiai Haji Muhammad Wafi sampaikan turut bangga dengan adanya diwisudanya para santri yang bisa menghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Bahrul Ulum ini. Dan ini merupakan aset yang tidak ternilai harganya pada generasi, khususnya generasi muda di Republik Indonesia kita tercinta ini. Mudah-mudahan dengan banyaknya yang bisa menghafal Al-Quran, insya Allah mudah-mudahan Indonesia khususnya Kabupaten Jombang ini selalu dalam lindungan
dan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang luar biasa dahsyatnya, kehebatannya Al-Qur'an ini. Dan ini akan menjadi doa kita bersama. Teknologi apapun, secanggih apapun, ini tidak bisa menghalau bencana. Yang bisa menghalau bencana hanya dengan kekuatan doa, khususnya doa yang diambil dari Al-Quranul Karim. Dan saya mungkin mohon izin Pak Romo Kiai mensitir satu saja ayat ya, di dalam surat Al-Hasr ayat 21. Disampaikan di sana bahwa seandainya Al-Quran ini akan aku letakkan di atas gunung, maka gunung itu akan hancur berantakan demi takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu banggalah kita semua, anak-anak kita, khususnya kepada Bapak Ibu Wali Santri, dengan selesainya menghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Bahrul Ulum ini adalah merupakan karunia yang sangat tidak ternilai harganya, tidak bisa diukur dari apapun. Saya kira itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan mewakili Ibu Bupati yang tidak bisa hadir pada kesempatan hari ini. Dan sekali lagi mungkin apa yang kami sampaikan ini ada yang kurang pas dan kurang berkenan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.